Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Rufino Toja dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NIM 3013-042322000004. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu yang pertama sumber data statistik, yang kedua pengertian populasi dan sampel, dan yang terakhir ada teknik dalam pengambilan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber data statistik. Sumber data statistik adalah tempat di mana sebuah data statistik dikumpulkan, disediakan, serta digunakan. Biasanya sumber data statistik berupa data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer ini yang dimana datanya diambil dan dikumpulkan langsung dari lapangan, seringkali dari pihak pertama yang sedang melakukan penelitian, dan juga data sekunder yang tadi yang saya bilang merupakan biasanya diperoleh dari pihak ketiga melalui perantara media yang digunakan, serta ya dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti lembaga pemerintahan, organisasi, serta situs-situs yang dapat mencari informasi atau situs web yang memiliki kualitas yang baik. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua tentang pengertian populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Yang pertama kita bahas tentang populasi. Ya, populasi merupakan seluruh totalitas dari semua objek atau individu yang mempunyai karakteristik tertentu yang diambil secara jelas dan lengkap, yang kemudian juga akan diteliti, yang juga merupakan seluruh pengukuran terhadap objek serta individu yang dikaji maupun diobservasi. Terus yang kedua ada sampel. Ya, sampel ini merupakan bagian yang diambil atau diperoleh dari hasil populasi, yang dimana melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas serta lengkap, yang biasanya juga dianggap bisa mewakili sebuah populasi dan juga merupakan sebagian objek dari suatu populasi yang didapatkan. Baik, poin yang terakhir saya akan membahas tentang teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Dari teknik-teknik pengambilan sampel ini ada 10 teknik yang digunakan di dalam pengambilan sampel. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua ada pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga ada pengambilan sampel multi-stage sampling. Yang keempat ada pengambilan sampel stratified sampling. Yang kelima ada pengambilan sampel cluster sampling. Yang keenam ada pengambilan sampel purposive sampling. Yang ketujuh ada pengambilan sampel snowball sampling. Yang kedelapan ada pengambilan sampel convenience sampling. Yang kesembilan ada pengambilan sampel quota sampling. Dan yang terakhir ada pengambilan sampel systematic sampling. Dari 10 teknik pengambilan sampel ini, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Jadi jenis pengambilan sampel ini biasanya melakukan pengambilan secara acak melalui cara yang sederhana, seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan. Acak yang adalah metode untuk memilih beberapa bagian-bagian dari populasi yang lebih besar untuk menjadi hasil akhir dari populasi. Contohnya dalam penelitian analisis kualitas produk, misalnya populasi dari 500 produk yang diproduksi perusahaan, lalu tujuannya untuk mengetahui kualitas produk oleh suatu perusahaan. Kemudian setelah itu mendapatkan sebuah sampel dari 50 produk yang dipilih secara acak
yang dimana untuk dijadikan hasil dari populasi tersebut. Yang kedua ada pengambilan sampel acak secara sistematis atau systematic random sampling. Nah, pengambilan sampel acak sistematis ini merupakan metode pengambilan sampel yang melibatkan jarak yang digunakan di dalam memilih bagian-bagian dari sebagian sampel. Contohnya dari penggunaan metode ini yaitu pengambilan sampel pada setiap orang yang ke-10, yang dimana misalkan orang itu datang ke puskesmas, sehingga setiap orang itu yang datang di urutan 10, 20 serta 30 itu dan seterusnya itu dipilih untuk sampel dari penelitian tersebut. Juga ada pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik ini biasanya melibatkan beberapa tahapan di dalam pengambilan sampel. Tahap awal yaitu menetapkan populasi, kemudian menetapkan tingkatan, menghitung besar sampel, mengambil secara acak sejumlah unsur yang ada pada setiap tingkatan, dan mengambil sampel secara acak sesuai besar sampai di tingkat terakhir. Nah, contohnya ini pemilihan suatu wilayah, kemudian memilih beberapa toko dari wilayah tersebut, lalu kemudian memilih produk lagi dari toko tersebut, dan setelah memilih toko dan produk, kemudian itu menjadi responden dari penelitian yang dilakukan secara efektif dan efisiensi, yang berarti sampel ini akan memperoleh hasil yang lebih akurat dari populasi yang besar. Baik, yang keempat ada pengambilan sampel stratified sampling. Ya, pengambilan sampel ini adalah metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat. Biasanya dibagi dalam beberapa sub yang biasanya disebut strata, dan kemudian sampel yang dipilih secara acak dari setiap strata. Contohnya misalnya 5.000 produk diproduksi dari sebuah perusahaan, lalu kemudian membagi menjadi 4 strata, yaitu produk A, produk B, produk C, dan produk D. Lalu dari setiap strata yang dipilih tadi secara acak, produk yang didapatkan sebanyak 100 produk. Sehingga total dari semua produk yaitu 400 produk. Kelima ada pengambilan sampel cluster sampling. Ya, pengambilan sampel ini biasanya melibatkan pengelompokan dari populasi yang menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian mengambil secara acak beberapa kelompok. Biasanya teknik ini juga digunakan ketika populasi sangat besar dan tidak bisa dijangkau secara langsung. Contohnya membagi populasi menjadi beberapa bagian berdasarkan dari wilayah, kemudian memilih secara acak beberapa bagian dari strata yang ada pada wilayah tersebut. Misalnya umur dari setiap orang yang tinggal di sebuah kota, kemudian menjumlahkan seluruh total dari umur setiap orang yang tinggal di kota tersebut. Terus yang keenam ada pengambilan sampel purposive sampling. Ya, pengambilan sampel purposive sampling merupakan metode dalam pengambilan sampel ini adalah pengambilan informasi yang lebih spesifik tentang bagian-bagian populasi yang berbeda, tetapi berdasarkan pada pertimbangan tertentu, yang dimana peneliti ini memilih bagian-bagian secara subjektif berdasarkan dari responden yang memiliki kriteria yang ditentukan sebelumnya. Contohnya, misalnya 100 orang yang diharapkan memiliki pengalaman dalam bidang teknologi, tetapi ada kriteria yang harus dimiliki, yang dimana peneliti ini memilih responden yang mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang teknologi informasi dan mempunyai pengetahuan yang spesifik tentang operasi sistem komputer. Sehingga hasil yang didapatkan dari kriteria yang ditentukan sebelumnya yaitu hanya 20 orang yang memiliki kriteria tersebut. Terus yang ketujuh ada pengambilan sampel snowball sampling. Pengambilan sampel ini biasanya melibatkan subjek-subjek lain karena
Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian sulit dijangkau atau ditemukan keberadaannya. Dalam hal ini, sampel ini biasanya memanfaatkan jaringan dan koneksi antar individu dalam populasi target untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel berdasarkan pada kriteria yang cocok dan telah ditentukan sebelumnya. Contohnya dalam penelitian ini, peneliti memilih subjek utama yang memiliki pengalaman sebagai wanita berwirausaha. Lalu kemudian meminta wanita tersebut memberikan sebuah referensi lain yang memiliki informasi yang sesuai dengan subjek awal. Maka setiap referensi baru yang dikumpulkan, referensi lain juga diberikan sehingga penelitian yang dikumpulkan mendapatkan data yang lengkap dan akurat. 8. Ada pengambilan sampel convenience sampling. Pengambilan sampel convenience sampling ini merupakan metode dalam pengambilan sampel ini menggunakan bagian-bagian yang paling mudah diakses atau yang tersedia pada suatu waktu tertentu, yang dimana peneliti memilih beberapa unit-unit berdasarkan ketersediaan dan kemudian bukan karena pemilihan bersifat acak. Hal ini kemudian akhirnya pada sampel yang diambil itu seringkali tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Contohnya, peneliti memilih orang-orang yang sedang melakukan belanja online, kemudian mencari informasi melalui akun media sosial yang juga informasi yang aktif dan bersangkutan dengan belanja online yang sedang dilakukan. 9. Ada pengambilan sampel kuota sampling. Nah, pengambilan sampel kuota sampling ini, dalam pengambilan sampel ini, peneliti memilih individu-individu berdasarkan pada sifat dan kualitas tertentu, kemudian memutuskan dan membuat kuota, sehingga sampel riset pasar dapat berguna dalam mengumpulkan sebuah data, dan pada bagian terakhir akan ditentukan berdasarkan pengetahuan dari pewawancara atau peneliti mengenai populasi yang didapatkan. Contohnya misalnya sedang melakukan penelitian tentang pendapatan yang diberikan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dari rumah sakit kepada pasien yang terkena dampak malaria. Jumlah dari sampel yang ditentukan itu sebanyak 500 orang. Jadi jika pengumpulan data belum memenuhi 500 orang tersebut, maka penelitian dianggap belum selesai. Hal ini harus memenuhi kuota yang sudah ditentukan. Yang ke-10 ada pengambilan sampel systematic sampling. Nah, pengambilan sampel systematic sampling merupakan metode yang diambil pengambilan sampel ini secara teratur dan terstruktur dalam mengumpulkan data, yang setiap bagiannya dalam populasi yang akan diteliti dipilih secara teratur serta berurutan. Biasanya dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota-anggota, kemudian dipilih sesuai dengan urutan untuk dijadikan anggota di dalam sampel. Seringkali menggunakan kriteria seperti tanggal, nomor, atau kategori. Contohnya peneliti mempelajari bagaimana membuat tren baru yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, mereka pun memilih 20 data statistik yang diperoleh dari 100 data yang tersedia, lalu mempelajari data tersebut untuk dapat membuat hasil yang lebih baik. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.